Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah para pemirsa, pendengar radio, pendengar TV dimanapun juga berada, sudah selesai dibacakan tentang sholat sunnah yang keempat. Ini meliputi sholat sunnah kusuf atau khusuf, kemudian diterangkan di sini bila ada lagi sholat sunnah kusuf atau gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah ya, kemudian ada lagi di sini terangkan ada sholat sunnah hajat. Nah, sholat sunnah hajat saya rasa mungkin sudah banyak juga yang melakukan, ya, terutama kalau misalnya ada keperluan apa itulah supaya dikabulkan hajatnya, keinginannya. Ada hadisnya. Terakhir ini ternyata ada hadisnya juga ya. Tapi menurut keterangan ini, ya, hadisnya tidak bisa dipakai alasan karena tidak diyakini tentang kesohihannya. Di situ ada lain Aidin Abdurrahman mengenai Fatul Abdurrahman ini, ya, hadisnya mungkarul hadisnya diingkari, tidak bisa dipercaya. Ada lagi yang menerangkan, ya, hadisnya lemah. Nasai mengatakan, ya, tidak kuat, hadisnya ditinggalkan, tidak boleh dijadikan hujjah. Dengan demikian, menurut hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa hadis yang berkenaan dengan sholat hajat, hadisnya tidak dapat dipercaya. Ya, oleh karena itu, yang dulu-dulu mungkin pernah melakukan sholat hajat ini, nah sekarang sudah kami tunjukkan dalilnya yang mendasari sholat itu, ternyata hadisnya tidak dapat dipercaya. Namun demikian, kalau tetap mau melaksanakan sholat hajat ya silahkan, tapi kami sudah menunjukkan ilmu yang diambil dari sholat. Bahkan saya yakin kebanyakan mereka yang melakukan itu pun tidak mengetahui dasar-dasar ini, hanya ikut-ikutan saja, mungkin ada ajaran atau ikutan orang-orang yang dahulu, mungkin dari bapaknya, mungkin dari gurunya atau siapalah, ikut sholat hajat karena mempunyai sesuatu keinginan. Nah, mungkin ada pertanyaan, nah kalau ini ada mempunyai keinginan sesuatu terus tidak ada sholat hajat, terus bagaimana? Sebenarnya itu sudah banyak luas kan. Nabi itu juga menjelaskan bahwa setiap hamba pada Allah, paling dekat hamba pada Allah itu di waktu sujud, ya. Jadi mau itu di waktu sujud itu perbanyak doa, tidak usah sholat hajat lah, kecuali kalau memang sholat hajat itu ada dasarnya. Nah itu boleh dipakai. Nah, ternyata ada dasarnya, satu itu dasarnya tidak dapat diyakini kebenarannya. Nah kalau memang mau sesuatu, minta sesuatu, ya waktu sholat biasa itulah, atau sholat sunnah yang lain atau apa saja lah, diperbanyak doa, termasuk hajat keinginanmu apa, mohonkan ketika kamu dekat dengan Allah di waktu sujud, itulah disitulah. Maka dari itu ini mengenai sholat sunnah sudah sampai yang keempat, mungkin sudah terakhir ini, sehingga saya rasa dari sholat sunnah yang pertama sampai sholat sunnah yang keempat ini, kalau sholat sunnah yang biasa kita temui, kita dengar, mungkin malah kita pernah melakukannya, sudah kita sertakan dalil-dalil semuanya. Namun demikian, saya membawakan dalil ini bukan berarti melarang untuk saudara melakukan sholat hajat, tidak. Ya, kalau sudah kami tunjukkan dasarnya ini, saudara tetap melaksanakan sholat hajat, silakan. Ya, hanya kami mengatakan, menyampaikan, ini karena di majelis ilmu, ya kami utarakan apa yang sudah kami ketahui. Ya, yang kami ketahui ya tidak kami sampaikan, mau tahu aja tidak, mau bagaimana menyampaikan. Juga demikian tidak melarang, tidak menyalahkan, wong tahu aja tidak kok menyalahkan. Nah setelah kita tahu sekarang hadisnya sholat hajat itu ternyata ada hadisnya, tapi berdasarkan perawi-perawi yang ada di situ, menurut kebanyakan para ahli hadis, hadisnya itu ternyata
tidak bisa dipercaya. Ada hadis mungkar, hadisnya dhaif, macam-macam lah. Nah, karena kesohihannya tidak diyakinkan atau masih diragukan kebenarannya, maka tidak bisa dijadikan dalil untuk melaksanakan ibadah sholat hajat itu sebagai pedoman. Dalilnya itu ternyata yang dijadikan dasar pegangannya adalah hadis yang tidak kuat. Di samping itu saya yakin kebanyakan masa melakukan ya dalil ini pun ya tidak tahu, ya hanya mungkin ikut-ikutan atau mungkin pernah dipesan oleh orang yang dianggap tahu atau mungkin orang tuanya karena besok mau ujian, ya seperti sekarang ini ujian masuk perguruan tinggi ini, mungkin disuruh anak-anaknya suruh sholat hajat biar hajatmu masuk perguruan tinggi negeri bisa lulus, mungkin bisa begitu. Jadi dasarnya ternyata hatinya dhaif. Baiklah, untuk mengomentari sholat sunnah yang keempat ini saya rasa itu dulu karena cukup jelas dibaca begitu sudah cukup paham dengan dasar-dasar yang kami sampaikan di situ. Namun demikian, sebelum saya lanjutkan barangkali ada hal yang perlu ditanyakan ya, dari brosur yang dibaca ini saya beri kesempatan lebih dahulu. Untuk sementara pertanyaan yang terkait dengan brosur ini belum ada. Oh ya, dari yang kemarin juga ada, dari 1 sampai 2, 3, 4 ini berarti sudah paham semua ya. Jadi ada sholat kusuf tadi ya. Nah, sholat kusuf itu ada dua perbedaan. Coba dibaca itu keterangannya aja di halaman 3 itu. Brosur halaman 3 dari 2 ke 3 atau 3 ke 4? Ya, itu dibaca itu mengenai sholat kusuf tadi. Dalilnya aja. Halaman 3 masuk ke 4. An Jabir bin Abdullah qala kasabati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil harri fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi fa atala al-qiyama hatta ja'alu yakhiruna summa raka'a fa atala summa raka'a fa atala summa raka'a fa atala summa rafa'a fa'atola summa sajada sajdataini summa qoma fa sona'a nahwan min zalika fakanat arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin summa qala innahu uridu alayya kullu syai'in tulajunahu fa uridat alayyal jannatu hatta law tanawaltu minha qitfan akhadtuhu aw qala tanawaltu minha qitfan fa qasurat yadi anhu wa urizat alayyan naru fara'aitu fiha imra'atan min bani Israila tu'azzabu fi hirratin laha wa robatatha falam tut'imha wa lam tata'ha ta'kulu min hasyasil ardi wa ra'aitu Aba Sumamata Amr ibn al-Malikin yajurru pusbahu fin nari wa innahum kanu yaquluna inna syamsa wal qamara la yakhsifani illa limauti azimin wa innahuma ayatani min ayatillahi yurikumuhuma fa iza khashafa fasallu hatta tanjaliya. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari yang sangat panas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat bersama para sahabat. Beliau berdiri lama sekali sehingga banyak yang jatuh. Kemudian beliau rukuk lama, lalu bangun dan berdiri lama, lalu rukuk lama, kemudian bangun dan berdiri lama, kemudian sujud 2 kali. Kemudian beliau berdiri dan melakukan seperti itu sehingga sholatnya mengandung 4 rukuk dan 4 kali sujud. Setelah itu
Beliau bersabda, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku segala sesuatu yang akan kalian masuki. Diperlihatkan surga kepadaku, sehingga aku mengulurkan tangan akan mengambil petikan buah surga itu, tetapi tanganku tidak dapat mencapainya. Diperlihatkan pula kepadaku neraka. Aku melihat di dalamnya ada seorang perempuan Bani Israel yang disiksa sebab kucingnya. Dia mengikat kucing itu tanpa memberinya makan dan tidak pula membiarkannya untuk makan serangga tanah. Aku juga melihat Abu Sumamah Amr bin Malik menarik ususnya di neraka. Orang-orang berkata, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah gerhana melainkan karena meninggalnya orang yang agung. Padahal sebenarnya keduanya adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang Dia tunjukkan kepada kalian. Karena itu, apabila keduanya gerhana, maka lakukanlah sholat hingga muncul kembali. Terus baca keterangannya. Keterangan, Abu Sumamah Amr bin Malik dalam riwayat lain disebut Ibnu Luhai. Luhai adalah nama lakopnya Malik. Dan dalam riwayat lain disebut Amr bin Amir al-Khuzai, adalah orang yang mula-mula mengada-adakan tentang Saibah, Bakhirah, dan Ham, sebagaimana tersebut dalam Quran surat Al-Maidah ayat 103. Ya, ada kan? Itu asalnya sholat gerhana dulu. Sebelum Nabi melaksanakan seperti itu, ada anggapan. Karena kebetulan terjadinya gerhana matahari itu bersamaan dengan meninggalnya putranya Nabi Muhammad SAW yang namanya Ibrahim. Nabi punya anak laki-laki namanya Ibrahim, meninggal masih dalam keadaan belum dewasa. Nah, ketika meninggal bersamaan itu terjadi gerhana matahari. Maka masyarakat ramai mengatakan bahwa ini terjadi gerhana matahari karena ibaratnya berkabung lah, ikut berduka cita, berkabung dengan meninggalnya seorang putra Nabi, seorang putra yang agung, yaitu namanya Ibrahim. Maka ketika berita itu terdengar dalam masyarakat, waktu Nabi kumpulkan, ya, supaya berkumpul, langsung Nabi mendirikan sholat. Ya, sholat. Nah, setelah beliau sholat, kemudian berkhutbah, berpidato yang isinya meluruskan anggapan-anggapan bahwa terjadinya gerhana matahari ini karena berkabung dengan meninggalnya putra Nabi yang namanya Ibrahim. Nabi menjelaskan bahwa bila terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, itu tidak ada hubungannya dengan lahir dan matinya seseorang, tapi itu merupakan tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Maka kalau terjadi gerhana itu diperintahkan Nabi, ya, supaya mendirikan sholat, kemudian malah dianjurkan untuk bersedekah, memerdekakan budak dan sebagainya. Itu dulu. Nah, kita gerhana matahari, gerhana bulan pun kalau di daerah kita ya melihat gerhana itu, melihat mau gerhana. Tapi apa yang dilakukan beda. Kalau dulu ketika belum kita kenal tuntunan agama, ya mungkin namanya sekarang ya sudah berkurang lah, bukan ada, karena dulu kalau ada gerhana itu orang-orang kampung untuk lesung itu kotean. Nah, kalau dulu keyakinan karena bulan atau gerhana itu terjadi karena berkabung meninggalnya Nabi. Lah kalau di tempat kita tidak, karena gerhana bulan itu karena bulannya dicaplok buto. Nah, akhirnya diadakan untuk lesung itu digambarkan, disusunkan lesung itu seperti perut buto. Maka kalau dikotai terus lama-lama, ya,
bulannya keluar, petengnya ditutuki kan akhirnya muntah metu meneh. Nah, kamu kotean apa tidak kotean, namanya gerhana kan keluar lagi gitu loh. Nah, itulah keyakinan yang ada di daerah kita, dan itu sudah bertahun-tahun begitu itu. Nah, dari mana dia asalnya dapat itu ya? Itu dari keyakinan orang-orang dahulu diturunkan kepada anaknya, cucunya, dan turun temurun. Ya, padahal tuntunan agama sebelum kita lahir itu sudah ada. Kejadian gerhana itu sudah ada, gerhana bulan maupun matahari sudah ada. Tapi mereka menanggapi, nah, waktu itu gerhana matahari dianggapnya berkabung karena meninggalnya seorang nabi yang putranya meninggal memberikan keterangan, tidak ada hubungannya dengan lahir dan matinya seseorang, ya. Tapi itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, terus laksanakan sholat karena tadi. Ya, padahal Nabi sudah 1500 tahun yang lalu. Ini kok kita masih ya mempunyai keyakinan yang aneh. Dari mana itu didapat? Lah turun temurun. Maka sebelum datangnya Nabi Muhammad menyebarkan Al-Quran, Allah mengatakan wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Betul-betul sebelum datang Quran, belum disuruhkan Nabi Muhammad sebelum menyebarkan wahyu Al-Quran itu, manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran itu, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh suatu keuntungan, suatu kenikmatan yang besar kepada orang-orang yang beriman. Atas diturunkannya Al-Quran, atas diutusnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran, kita mengimani, itu orang yang beruntung. Ya? Nah, maka dari itu, mengapa sudah 1500 tahun yang lalu kita masih belum kenal macam itu? Ya, itu menunjukkan kita ya, jauh dari tuntunan agama. Maka yang kita lakukan ya tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, setelah kita mengkaji ini baru kita kenal, ya, harus kenal. Nah, mudah-mudahan lah dengan. Maka penting orang ngaji itu penting. Kalau tidak mau belajar tentang agama ya keyakinannya pun keyakinan tersesat. Walaupun kalau sholat ya iya karena butuh, iya karena stain, minta petunjuk pada Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Tapi ternyata petunjuk yang ada sudah diajarkan sekian tahun, ratusan tahun, tapi tidak dihirau karena tidak mau mempelajarinya. Dianggapnya orang sholat, orang Islam asal sholat sudah selesai. Sholat itu pun harus diperhatikan. Ya, sholat itu tidak disebut sholat kalau baca Fatihah. Lah, Fatihah itu merupakan kunci dalam hal ini. Kalau kita tidak paham, ya sudah, tidak sholat. Dengan sholat sama saja karena tidak pahami. Tapi kalau orang memahami surat Al-Fatihah yang dibaca, lengkap isinya. Sudah menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan syariat kita. Ya, ihdinas siratal mustaqim, ya tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang kau murkai. Dalam tafsir diterangkan orang Yahudi, ya. Waladhdallin, ya, bukan jalannya orang yang sesat, ya. Di dalam tafsir diterangkan orang-orang Nasrani, ya. Nah, itu jadi jangan sampai kita mengikuti jalannya orang Yahudi, jangan mengikuti jalannya orang Nasrani. Siratal mustaqim, itu jalan yang lurus, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka beruntung, satu keuntungan yang besar bagi orang yang mukmin, ya, yang mengimani diutusnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran itu. Sedang Quran diterangkan kebenarannya, tidak perlu diragukan. Nah, inilah maka sholat gerhana itu ada syariat. Setiap terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan dianjurkan oleh Nabi mengerjakan sholat. Kita dianjurkan juga untuk memerdekakan budak, bersedekah, istighfar, zikir, dan sholat gerhana waktunya terjadi gerhana. Tidak ada ya yang lain-lain. Nah, ketika Nabi sholat jadi diterangkan di situ, diperlihatkan ada seorang Bani Israil, wanita Bani Israil mati bukan karena dilihat sepele, hanya memberi memelihara kucing di kandang atau dikurung, tapi tidak diberi makan sampai mati.
Ya, andai kata melihara kucing itu tidak usah di kandang, tidak usah dikurung, dilepaskan, kucing bisa walaupun tidak diberi makan ya, bisa mencari makan sendiri. Tapi ini tidak diberi makan, tidak diberi minum, dikurung, tidak, sehingga tidak bisa mencari makan sendiri sampai mati masuk neraka. Ya, disebabkan itu. Dalam riwayat lain, Nabi mengatakan ada seorang ya memberi minum anjing yang kehausan. Kabarkan pada Nabi, orang ini masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Begitu indahnya Islam itu. Kasih sayangnya tidak hanya sesama manusia, sesama binatang pun begitu. Kasih sayang. Ini memang binatang yang dipelihara harusnya diberi makan, diberi minum, karena dia tidak diberi kebebasan mencari sendiri. Yang kedua tadi, misalkan kan anjing kehausan. Di padang pasir yang luas tidak mungkin dia bisa mengambil air dalam satu sumur. Nah, ada orang laki-laki yang keluar dari sumur tadi mengambil ya, air lagi untuk memberikan minum anjing yang kehausan. Berita itu sampaikan kepada Nabi, Nabi mengatakan orang ini masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Coba perhatikan nih, apa yang terjadi pada kita. Ya, bagaimana kalau kita lihat anjing? Justru dulu ketika saya kecil itu kalau ada anjing lewat kampung, banyak orang Islam baru lewat saja sudah dilempari, tidak boleh lewat di situ, tidak boleh dilempari. Nah, jadi seolah-olah anjing itu binatang yang tidak boleh hidup di situ, walaupun ini tidak mengganggu. Nah, itu jadi maka orang yang memberi kasih sayang kepada anjing malah memberi minum anjing kehausan. Cara memberi minum gimana? Tidak bawa tempat, nah, dia memakai sepatu kan dulu kan sepatu baru, sepatu apa? Seperti kita sepatu proyek itu sepatu kuf yang hanya tinggi itu. Nah, karena memberikan minum anjing tidak mungkin, tidak bisa, tidak bawa tempat bisa memberi, maka dia turun lagi ke sumur, ya, sepatunya yang tinggi seperti sepatu proyek kalau sekarang itu ya itu diisi air. Kemudian dia memanjat sambil menggigit. Ya, giginya untuk menggigit sepatu yang berisi air tadi, tangannya untuk kundelan naik ke atas sampai di atas memberikan minum anjing yang kehausan tadi, ada sepatu yang diberi air tadi. Nah, ya, langsung diberi minum, sepatunya tidak kok terus dibuang atau dibasuh. Nah, kalau kita masalahnya tidak mengenal begitu, hanya mengenal seolah-olah tinduk sepatunya tidak najis mughaladhah. Nah, di situ prakteknya seperti itu malah masuk surga karena memberi minum anjing. Nah, disitulah maka pemahaman-pemahaman yang kalau kita mau mengkaji betul dari hadis-hadis Rasulullah, kita akan paham betulnya bagaimana sikap anjing itu memang ya itu banyak yang memahami tersentuh aja najis mughaladhah tadi. Padahal diterangkan itu sebenarnya hadisnya sama, pemahaman yang berbeda. Ya, maksudnya kalau ada anjing menjilat bencana, menjilat di sini maksudnya minum. Jadi ada orang dahulu biasanya menaruh di luar rumah itu gentong-gentong, kalau dulu, sekarang udah tidak ada lagi ya. Gentong-gentong diisi air, memberi minum misalnya. Biasanya dulu kan orang dari jalan jauh ya, ke pasar kemana jalan kaki itulah. Nanti kalau kehausan bisa mampir minum di bencana itu tadi ya. Nah, kalau itu misalnya bencana tempat minum orang tadi diminum anjing, nah itulah tidak boleh diminum, sisanya harus dibuang, Nah, tempat bencana yang dipakai untuk setelah dipakai diminum anjing tadi dibasuh 7 kali, yang sekali campur dengan debu. Nah, dari situ terus beda momennya. Pokoknya kejilat anjing apa saja, padahal nggak ada yang anjing menjilat selain minum tadi, nggak ada. Menjilat benda-benda padat suruh basuh 7 kali. Berarti contoh bukti tadi. Malah ada seorang sahabat memberi minum anjing, tempat ada minum anjingnya tadi sepatunya. Nah, sepatu di minum anjing tadi airnya dibuang, ya sepatunya bisa dipakai lagi, tidak terus najis mughaladhah, tidak ya. Belum lagi zaman Rasulullah itu malah melepaskan anjing
Untuk berburu itu kalau membaca basmalah untuk berburu, ya, kemudian binatang yang diburu anjing tadi mati karena berkelahi dengan anjingnya tadi, ya, dah dibawa pulang. Andai kata kalau mati diberikan yang punya anjing yang melepas anjing dengan baca bismillah tadi, sudah halal dimakan, nggak usah disembelih. Tapi kalau sampai di situ masih hidup ya disembelih dulu. Kalau sudah mati karena ditangkap anjing buruan tadi, halal. Ya. Nah, kalau kita lihat liurnya ya tidak hanya satu tempat, berbagai tempat, tidak disuruh binatang tadi suruh basuh dulu bekas gigitan anjing yang kena liur anjing dibasuh 7 kali dengan debu, nggak ada. Jadi memang benda cair dan benda padat lain. Di samping itu, ya, air yang dimaksud tadi minuman tempat yang biasa diminum oleh manusia. Kalau sampai diminum anjing dibuang, jangan sampai manusia kok, ya, meminum bekas minuman anjing. Nah itulah, nah disitulah perlu dimengerti sehingga dengan kita mempelajari agama dengan betul akan mengurai paham-paham kita yang dahulu tidak cocok dengan tuntunan agama, nah, bisa diluruskan. Nah, jadi jangan benci dengan anjing, kita benci. Zaman Rasulullah anjing jadikan untuk berburu. Ya, kita melihat sudah disakiti, dianiaya, diusir lah. Pada waktu itu kehausan saja malah diberi minum. Itu dikatakan Rasulullah orang itu masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Nah begitulah indahnya Islam. Maka makin kita memahami Islam itu tidak menjadikan kita menjadi sempit. Ja'ala alaikum fiddini min haraj. Tidak menjadi sempit. Seolah-olah nanti kalau kita Islam tidak boleh begini, tidak boleh ini, tidak boleh itu karena kita tidak paham tadi. Kalau tidak paham ternyata tidak seperti itu. Samping itu banyak kebaikan-kebaikan yang mestinya dituntutkan oleh Rasulullah, tapi kita jauhi karena tidak tahu yang kita. Ya baiklah, saya rasa untuk selama ini kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dulu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dari brosur halaman 7 tentang sholat hajat, hadisnya dhaif. Mohon ditunjukkan melalui jihad pagi ini bagaimana cara pengambilan hadis di dalam kitab Tahdhibut Tahdzib juz 8 halaman 229 sampai 230, sehingga apabila ada orang yang masih sangsi tentang pengambilan hadis tersebut, mudah-mudahan bisa memahami. Ya sudah, suruh baca dalam kitabnya itu, yang menerangkan dalam kitab. Ya. Di dalam kitab itu diterangkan dalam kitab Tahdhibut Tahdzib juz 8 halaman 230 menjelaskan tentang kedudukan hadis itu. Nah, menurut tapi itu kedudukan hadis itu seperti tadi. Ada yang mengatakan hadisnya mungkar, diingkari maksudnya. Ada yang mengatakan hadisnya lemah. Ya. Kemudian di situ diterangkan, ya, Ibnu Hibban berkata, ya, di situ diterangkan tidak boleh dijadikan hujah. Nah ini orang-orang ahli hadis pun masih menyaksikan kesohihan hadis itu. Nah, kalau ahli-ahli hadis menyaksikan kesohihannya berarti kan kebenarannya tidak diyakini. Nah kalau kebenarannya tidak diyakini, ya, menurut tuntunan agama jelas kan, ya. Andai kata itu betul, itu pun sholat andai kata betul jatuhnya hanya sunnah kalau betul. Nah kalau tidak betul jatuhnya kita bid'ah kan. Nah, sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Tapi kalau bid'ah itu dikerjakan finar, ya, maka dalam Nabi juga bilang kalau kamu meragukan kebenaran itu lebih baik, ya, ambil yang kamu yakin, tinggal yang kamu ragu. Tak mayuribuka ila malayuribuk. Kamu kerjakan sholat sunnah saja yang kamu yakini kebenarannya, dasarkan dalil-dalil yang benar. Tinggalkan, walaupun itu kamu tetapi keyakinan kebenarannya masih disangsikan, tinggalkan. Sunnah aja loh, ya. Nah maka itulah. Nah kalau sudah selain sholat sunnah, selain sunnah, selain yang meragukan itu yang meyakinkan pun banyak. Kalau kita mau melakukan amalan-amalan sunnah yang yakin kebenarannya, dasarnya hadis-hadis sahih kuat banyak, belum kita lakukan. Kenapa kita harus membicarakan yang tidak diyakini kebenarannya? Nah gitu.
Maka kalau kamu mempelajari, membaca dalam kitab itu nanti akan tahu yang menerangkan itu, oh ternyata hadisnya masih diperselisihkan. Nah, kalau hadisnya diperselisihkan berarti benarnya itu masih diragukan. Nah, kalau benarnya dilakukan, kenapa kita melakukan sesuatu yang diragukan kebenarannya? Wong itu ditinggalkan tidak salah. Walaupun tuh hadisnya umpama benar, itu ditinggalkan tidak dosa, apalagi diragukan. Dan Nabi juga menuntunkan kalau kamu ragu tinggalkan. Ya, saya tidak ragu, saya yakin kalau itu benar. Lah kalau kamu yakin benar, dari mana dasarmu yakin? Wong ahli-ahli hadis meragukan kebenarannya, kok kamu malah tidak pemahami hadis, malah yakin kebenarannya. Yakin kebenarannya karena banyaknya orang yang melakukan. Banyaknya orang melakukan tidak bisa dijadikan pedoman hukum di dalam Islam. Malah Quran mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu cara beragama itu hanya mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Ya. Dan tadi sebelum masuk dalam acara masjid ini, saya tadi mendengarkan siaran ulang lewat TV tadi dari Lampung sana. Ya. Dulu mendengar suara radio MTA dan TV MTA itu dia sangat wanyel, benci. Nah, ya, ditanya kenapa? Karena agama yang disiarkan ini tidak umum. Nah, gitu dah. Tidak umum. Nah, andai kata ditanya menurut dia berarti yang tidak umum itu yang salah. Padahal menurut Quran itu yang umum. Kamu beragama mengikuti umumnya, itu malah yang tidak benar. Coba dibaca Ghazali itu. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Itu keterangan dari Allah malah. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 116. 116 surat Al-An'am. Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Nah, umumnya orang beragama itu kalau tidak didasari sumber agamanya, ya kalau kita bicara agama mesti Islam, sumbernya Quran dan Sunnah. Ya, kalau melaksanakan agama kok tidak didasari Quran dan Sunnah, itu hanya mengikuti umumnya. Umumnya di desa ini begini, umumnya begini. Oh, kalau kamu beragama hanya mengikuti umumnya orang, kamu tidak akan benar. Menurut agama Allah tuh dasarnya Quran maupun Sunnah, walaupun tidak umum di tengah-tengah masyarakat manusia dilakukan, karena umumnya manusia tidak paham. Ya, jadi melaksanakan agama itu hanya mengikuti umumnya orang, melu-melu kebanyakan orang. Nah, Quran mengatakan kalau kamu cara beragama hanya mengikuti umumnya, kebanyakan orang melakukannya, kamu tersesat dari jalan Allah. Iyattabi'una ila dhanna, karena umumnya orang itu beragama itu hanya prasangka, kira-kira, barangkali. Karena ini banyak orang yang melakukan umumnya ini, oh ini dianggap baik oleh manusia, mungkin ini benar, jadi kira-kira aja. Ya, wa inhum illa yakhrusun, selain dia itu hanya prasangka, kebenarannya itu hanya berbuat dosa, mengada-ada, tidak ada benarnya sama sekali. Ya, coba di situ ada notnya diterangkan. Seperti menghalalkan memakan apa-apa yang telah diharamkan Allah dan mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan Allah, ya. Menyatakan bahwa Allah mempunyai anak. Ya, tidak. Termasuk mengharamkan sesuatu yang oleh Allah tidak diharamkan. Sebaliknya juga menghalalkan sesuatu oleh Allah tidak dihalalkan. Nah, itu halal haram itu milik Allah sepenuhnya. Coba dibaca ayatnya juga. Jangan kamu mengikuti apa tuh?
apa ucapan dari lidahmu secara bohong, hadza halalun wa hadza haramun. Surat An-Nahl nomor surat 16 ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Ini perhatikan. Jadi halal haram itu mutlak milik Allah. Jangan kamu mengikuti ya halal haram hanya menurut ucapanmu, menurut lisanmu secara bohong. Coba dibaca. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Ya. Jadi halal haram itu milik Allah. Jangan kalau kita tidak suka sesuatu katakan ini haram. Kalau kita suka sesuatu walaupun itu diharamkan Allah mengatakan ini halal. Nah, kalau kita mengatakan halal haram hanya menurut ucapan kita tidak didasari dari Allah, berarti kamu mengatakan kebohongan. Allah tidak menghalalkan, kamu mengatakan halal, bohong kan? Allah mengharamkan, malah kamu menghalalkan, bohong kan? Nah, orang yang hanya menurut kehendaknya ucapannya halal haram itu menurut kebohongan yang tidak dibenarkan oleh Allah, kapanpun dimanapun tidak akan beruntung. Ya, maka ayat sebelumnya dibaca. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghaira baghi wala 'atin fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu yang diharamkan Allah itu hanya itu. Ya. Jangan kita menambah-nambah sendiri. Nah, maka dalam hadis Nabi diterangkan al halalu bayinun wal haramu bayinun. Yang halal itu jelas, yang haram pun jelas, ya. Jadi kalau kita menurut tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah sudah tidak perlu ragu. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, apalagi yang diragukan? Yang tidak jelas itu kalau halal haram menurut kehendak kita sendiri, menurut apa yang diucapkan oleh hawa nafsu kita, oleh lisan kita. Ya, ini halal. Padahal ternyata diharamkan oleh Allah. Ya, ini haram. Padahal ternyata ini oleh Allah dihalalkan. Yang dihalalkan oleh Allah malah kita haramkan. Yang diharamkan oleh Allah malah kita halalkan. Maka jangan kamu mengatakan ini halal, ini haram menurut ucapan lisanmu. Iyatabiuna ila dzona. Kalau itu pacar dari manusia, itu dasarnya hanya dzon, prasangka. Hanya kira-kira ini benar, kira-kira ini salah, kira-kira ini halal, kira-kira ini haram. Tapi kalau menurut kembali pada Allah, al halalu bayinun, yang halal itu jelas. Wal haramu bayinun, yang haram pun jelas. Tidak usah bingung kita. Maka kalau kembali pada Allah, tidak akan ada kebingungan. Tapi kalau kita kembali pada hawa nafsu menurut kita masing-masing, ya akhirnya terjadi bermacam-macam perbedaan. Ya, beda karena dasar kadang orang ini ya tiap orang beda-beda anggapannya kebenarannya. Maka dulu dah Rasul mengatakan al halalu bayinun wa haramu bayinun wa bainahuma musyabahatun wa huna musyabahatun. Ya, di antara yang halal dan haram memang ada yang mutasyabihat, subhat. Tapi Rasulullah pun telah membatasi, ya.
Kalau kamu cenderung pada yang ragu, yang syubhat tadi, kamu menjauhi dari yang syubhat itu berarti kamu menjauhi dari hal yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau kamu syubhat itu kamu jalani, kamu tetap kamu lakukan, nah itu mendekati jatuh kepada yang haram. Maka kalau ada yang syubhat tadi lebih baik dijauhi. Nah, ini lah. Yang penting lagi itu di situ dalam hadis tadi diterangkan semuanya itu kalau kita mau kembali pada tuntunan yang benar, tuntunan Allah dan Rasulullah itu tanya pada hati kita. Kalau hati kita itu ragu, ya tinggalkan lebih baik. Kalau kita mantapnya dasarnya apa? Kalau ada mantap berdasarkan dalil-dalil yang jelas, kalau Qur'annya jelas mantap. Kalau hadisnya didasari dengan hadis yang sahih, yang mutawatir, ya itu juga mantap. Kalau hadis hanya masih terjadi perdebatan, para ahli hadis pun masih memperbincangkan, lah itu perlu ditinggalkan. Kalau kamu meninggalkan hal-hal yang syubhat itu, kamu berarti memegang teguh agama itu tadi, kuat pegang teguh agamanya. Tapi Nabi juga mengatakan memang di dalam rongga manusia ini ada segumpal daging, ya, yang sangat menentukan, ya, diterangkan oleh Rasulullah di sini, ya, ala inna khimallahi fi ardihi maharimuha, ya, jadi larangan itu yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah di dalam jasad manusia, tubuh manusia ada segumpal darah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging tadi baik, baiklah lalu jasad itu baik semuanya. Tapi kalau segumpal daging ada dalam rongga manusia tadi rusak semuanya. Apa yang dimaksud segumpal daging kok menentukan sekali? Ala wahya al-qalb, yaitu hati. Dari manusia hatinya. Kalau hatinya manusia itu baik, lurus, baik semua manusia. Tapi kalau hati manusia itu kotor, rusak semuanya. Udah. Maka termasuk tadi, kalau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya, itu rusak hati kita itu. Karena halal haram sudah dijelaskan mengapa kita membuat ini halal, ini haram, yang tentukan yang menyalahi dari tuntunan Allah. Seperti tadi, coba di dalam tadi ya, Al-Maidah ayat berapa tadi yang mengenai HAM. Coba ayat, jadi diterangkan soal Maidah itu ayat 103 ya. Dibaca. Surat Al-Maidah ayat 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadziba wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Ya itu dah. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah diharamkan dengan membuat secara sendiri. Disangka kita keterangan apa? Tentang bahirah ialah unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya. Nah, ya kan? Jadi unta betina diterangkan di situ. Unta betina. Padahal unta itu betina atau jantan sudah jelas itu termasuk dihalalkan oleh Allah. Tapi ini orang-orang dahulu, orang jahiliyah membuat cara sendiri, ya. Jadi unta betina yang tadi diterangkan pada, coba diulangi lagi keterangan ham itu. Apa ham itu? Bahirah. Ya, bahirah ya. Bahirah ialah unta betina yang telah beranak 5 kali. Nah, kalau unta betina sudah mempunyai anak 5 kali, itu
itu disebut bahiroh. Tidak boleh terus. Dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya. Nah, susunya aja nggak boleh diambil, ditunggangi nggak boleh, ya, karena sudah punya anak 5, anaknya yang ada yang jantan, yang kakek itu ya, itu sebagai tanda bahwa ini unta yang tidak boleh diganggu, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil susunya, apalagi disembelih dagingnya ya. Itu dibelah telinganya. Kalau ada sudah dibelah telinganya menandakan ini sudah punya anak 5 kali, nah itu sudah haram untuk diperbuat begitu. Ini yang membuat siapa? Manusia. Padahal Allah tidak mengharamkan yang begitu itu. Tidak mengharamkan. Unta punya anak berapapun, apa anaknya jantan atau anaknya betina, berapa kali punya anak, kalau namanya unta ya halal, ya, susunya ya halal, digunakan untuk angkutan ya halal, ya, ditunggangi ya halal, padahal lagi, gitu, disembelih sekalipun halal, tapi dibuat oleh manusia itu jadikan haram karena sudah punya anak 5 tadi, satu jantan. Nah, sebagai tanda supaya masyarakat semua tahu ini unta yang sudah tidak boleh diambil susunya, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh disembelih, biar tahu di mana tahu, dibelek ya kakinya, telinganya dibelah. Kalau orang nanti melihat oh kakinya sudah telinganya sudah dibelah, ini oh berarti ini unta ini yang tidak boleh diganggu gugat ya. Itu buatan manusia. Maka kalau kamu mengikuti manusia seperti itu ya kamu tersesat dari jalan Allah. Agama ya, walaupun manusia sudah membuat aturan semacam itu, kalau Allah melarang, menghalalkan ya halal. Buatan manusia apapun tidak ada manfaatnya, malah kan kamu akan rugi. Terus kelanjutannya tadi. Saibah ialah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nadar, seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. Nah, itulah. Jadi orang Arab jahiliyah dulu dia punya nazar, kalau dia mengadakan perjalanan ya, melakukan sesuatu kok selamat sampai di rumah, tidak ada hambatan apa-apa, dia memerdekakan untanya tadi, tidak boleh diganggu gugat, sudah bebas kancul. Ya kalau di tempat kita di Solo ini juga ada apa itu, tapi bukan unta, apa dulu kerbau. Ya kerbau di mana aja dibebaskan sudah. Waktu saya masih jalan-jalan, sering ketemu itu kerbau yang bebas itu. Ya, kemana-mana membelasai sawah-sawahnya orang, tidak tahu, tidak ada yang mengingat. Tapi konon kabarnya sekarang sudah mati, ya, mati dibunuh orang juga, ya. Nah itulah, karena itu menjadi keyakinan. Nah itu kalau kita mengikuti semacam itu berdasarkan agama, maka itu agama yang kamu ikuti kebanyakan orang tersesat dari jalan Allah. Nggak ada itu. Menurut tuntunan Allah, unta itu walaupun sudah punya anak atau berapa apapun ya, dah selamanya halal. Tidak ada unta terjadi haram, nggak ada halal. Nah, terus apa lagi biar lengkap itu? Wasilah. Nah, wasilah adalah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan ini disebut wasilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala. Nah, ya, berhala kan? Ya, berhala itu ya sesuatu yang harus dibasmi, dijauhkan. Maka dalam Quran dikatakan ya, innamal khomru wal maisiru wal ansab. Ansab itu menyembelih tujuannya untuk berhala. Itu rijsun minamali syaitan, perbuatan setan. Nah, ini malah tadi ya, unta yang sudah melahirkan ya sudah domba ya, domba sudah itu ada syarat-syarat tertentu oleh manusia. Nanti kalau sudah memenuhi syaratnya itu diserahkan pada berhala, dan tidak boleh
disembelih nggak boleh, dimakan daging nggak boleh, pokoknya diganggukan nggak boleh. Jadi haram itulah. Siapa yang membuat itu? Manusia. Maka kalau kamu beragama hanya mengikuti manusia, tersesat dari jalan Allah. Nah itulah. Maka itu kita pentingnya belajar agama itu biar terbebas dari campur tangan manusia terhadap kekuasaan Allah, baik mengenai hal yang halal, yang haram, yang najis, yang suci dan sebagainya itu loh. Berdasarkan tuntunan agama pasti selamat, bersih. Tapi kalau mengikuti manusia ya itu sudah pasti campur aduk itu tadi, akhirnya dasarnya hanya kira-kira barangkali mbok menawa lah itu tersesat dari jalan Allah. Maka wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu beragamanya mengikuti kebanyakan orang manusia di muka bumi ini tersesat dari jalan Allah. Mengapa tersesat? Iya tabi'una illa dzanna. Karena kebanyakan manusia hanya ikuti sesuatu dzon aja, prasangka-prasangka, diperkirakan barangkali ini baik, barangkali ini benar, hanya prasangka-prasangka. Kalau dalam misalnya nggak ada kira-kira ini baik, kira-kira benar, enggak, pasti benar, yang benar itu pasti, yang salah itu pasti, yang halal itu sudah pasti, yang haram itu sudah pasti, nggak ada yang abu-abu, itu nggak ada. Apalagi cuma berdasarkan kira-kira, ya, yattabi'una illa dzanna wa inhum illa yakhrusun. Kebanyakan hanya berdasarkan prasangka dan kebanyakan mereka berbuat dusta yang tidak dikatakan Allah ya diharamkan, kamu mengharamkan, yang tidak dihalalkan oleh Allah kamu halalkan, itu kan berbuat dusta. Maka orang yang mengada-adakan karena atas nama Allah itulah tidak akan beruntung. Maka cara beragama itu jangan ikuti kehendak sendiri, kembali pada tuntunan Islam, Quran dan sunnahnya, nanti akan berjalan di atas jalan yang lurus. Ya mungkin masih ada yang lain. Ya tadi masih ada satu lagi yang ham tadi Ustaz. Oh ya. Jadi ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Perlakuan terhadap bakhirah, saibah, wasilah dan ham ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah. Nah itulah ham. Jadi kalau ada unta jantan sudah membuntingkan 10 kali unta betina, dan tidak boleh diganggu gugat ya. Berikan kebebasan dia. Ya. Padahal memang untuk korban itu pun kalau bisa dicari diutamakan yang jantan-jantan. Jangan menyembelih, kalau betina juga boleh, tapi kalau ada yang jantan diutamakan yang jantan. Karena apa? Kalau jantan itu walaupun tidak banyak, itu nanti akan bisa membuntingkan betina-betina yang banyak, ya. Tapi kalau kena peraturan itu, udah, ada 10 membuntingkan 10 kali unta betina, dan tidak boleh dianu, lah nanti kan sudah akan menjadi sulit kan sendiri kan. Tidak disembelih, tapi nggak boleh membuntingkan. Padahal ini unta betina banyak, nanti tidak boleh. Jantan-jantan membuntingkan kalau sudah 10 kali nggak boleh lagi diapa-apakan. Nah ini maka itulah itu buatan manusia lagi. Allah tidak mengharamkan yang begitu. Walaupun membuntingkan unta betina berapa kali pun itu tetap halal, tetap boleh dimanfaatkan. Memang semua itu diciptakan oleh Allah untuk manusia, ya, untuk berkendaraan, untuk dinaiki, untuk mengangkut barang-barang itu, atau sampai susunya diperas, dagingnya dimakan, disembelih boleh. Tidak ada itu, Allah mengharamkannya. Nah, kan, maka menurut aturan itu Arab jahiliyah pada saat itu. Nah, kita sudah bukan jahiliyah lagi karena datangnya Islam menghapus aturan-aturan jahiliyah itu, diatur dengan cara yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi yang lain? Berikutnya, apa perbedaan antara kusuf dan khusuf itu? Benarkah kusuf itu artinya gerhana matahari, sedangkan khusuf artinya gerhana bulan? Itu sama. Coba dibaca di atas tadi. Dua-duanya itu boleh disebut salat kusuf atau salah khusuf saya.
Khusuf atau khusuf ialah istilah yang diberikan untuk sholat sunnah di waktu terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Jadi sama kan? Khusuf atau khusuf untuk gerhana matahari atau gerhana bulan boleh. Itu disebut sholat khusuf ya boleh, sholat khusuf ya boleh, pelaksanaannya sama. Sholatnya sama. Gerhana matahari atau gerhana bulan, praktek kalau terjadi semacam itu ya sama. Apa yang harus dilakukan? Itu sholat dan khutbah sama. Ya. Maka itu sholat khusuf ya boleh, kamu anggap sholat khusuf ya boleh, wong itu nama saja, tetapi praktek untuk mewujudkan adanya gerhana apa itu gerhana matahari apa gerhana bulan, ya prakteknya apa yang harus dilakukan sama, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Nah hanya perbedaannya pendapat lagi ini, ya. Ada yang mendapat untuk rakaat kedua itu yang dibaca tidak hanya surat, yang dibaca ya Fatihah lagi, baca surat lagi. Setelah rukuk, samiallahu liman hamidah, rabbana alhamdu, terus membaca Fatihah lagi, membaca surat lagi. Nah, tapi yang satu setelah rakaat pertama tanggut dari rukuk samiallahu liman hamidah, rabbana alhamdu, terus membaca lagi yang dibacanya surat tanpa membaca Al-Fatihah. Perbedaannya di situ. Ya. Jadi sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan sama, praktek apa yang harus dilakukan sama. Sholat dulu, setelah sholat baru khutbah. Jadi seperti Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Apalagi? Saya mau tanya tentang dalil dari sholat sunnah hajat. Apakah dapat dikatakan amalan yang khilafiyah dengan tujuan saling menghormati amalan umat Islam yang masih mengamalkan sholat hajat? Coba kamu pahami lagi. Jadi khilafiyah itu, ya, khilafiyah itu sesuatu amal perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi, Tapi di umat Islam di sini tidak pernah melakukannya, berbeda pelakuannya. Nabi pernah melakukan seperti doa kunut, itu khilafiyah. Nabi pernah melakukan itu. Ya, tapi umat Islam sekarang ini pecah jadi dua. Ada yang melakukan masih kunut itu, ada yang meninggalkan. Tapi Nabi pernah melakukannya. Nah kalau salat hajat itu Nabi nggak pernah melakukan. Hadis yang dipakai dasar itu aja, apa betul apa tidak dari Nabi itu masih diragukan. Jadi Nabi tidak melakukannya. Kalau Nabi melakukan, ya, itu disebut khilafiyah. Kalau Nabi tidak pernah melakukan, secara umat Islam berbeda melakukannya, bukan khilafiyah itu. Ya, berbeda yang mengada-adakan zaman Nabi tidak melakukan, terus kamu melakukan, nah itu yang namanya bid'ah begitu. Tapi kalau Nabi dulu melakukan, sekarang kita melakukannya, ada yang tidak melakukan, hanya itu namanya khilafiyah, perbedaan pemahaman saja. Perbedaan pemahaman. Jadi sholat kunut itu ya, zaman dulu waktu ada 70 orang yang dikirim Nabi untuk dikirim sebagai da'i itu ternyata dijebak, dibunuh semua. Nah karena itu Nabi sangat prihatin, kemudian Nabi sholat kunut tidak hanya subuh. Ya, setiap terjadi itu, ya, setiap saat Nabi sholat. Dalam satu riwayat setelah sampai 1 bulan penuh, ya, Nabi dapat ditegur dengan surat Al-Imran 128 itu ya. Nah, itu Nabi berhenti, tapi Nabi pernah melakukannya. Nah sampai sekarang umat Islam ada beda pendapat, ada 3 pendapatnya. Satu, Nabi tetap melakukan, ya, karena sholat kunut subuh dulu Nabi. Tidak hanya kunut subuh saja. Nah sekarang umat Islam juga di samping kunut subuh ada lagi, ya, melakukan setiap ada musibah yang menimpa umat Islam yang disebut kunut nazilah itu. Karena dulu Nabi melakukan begitu, ada musibah besar, yaitu dibunuhnya 70 orang dai yang hafal Quran semua, dibunuh semua. Padahal minta dikirim ke suatu tempat itu, setelah dikirim oleh Nabi betul, ternyata sampai di sana dibunuh semua. Nah itu Nabi sangat prihatin lah di situ, sampai Nabi berdoa tiap sholat doa kunut tadi. Setelah turun ayat itu Nabi berhenti, coba dibaca ayatnya.
Surat Al-Imran nomor surat 3 ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Nah, ada notnya ada di situ. Menurut riwayat Bukhari mengenai turunnya ayat ini, karena Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar menyelamatkan sebagian pemuka-pemuka musyrikin dan membinasakan sebagian yang lain. Ya, Nabi mohon pada Allah supaya diselamatkan sebagian, supaya dibinasakan. Ini, karena ada peristiwa tadi di rumah Unah ya, supaya itu adanya pembunuhan orang itu. Nah, setelah itu Nabi berdoa kira-kira 1 bulan, di dalam satu hadis diterangkan setelah 1 bulan turun ayat ini. Turun ayat ini yang maksudnya ya Allah menjelaskan itu bukan menjadi urusanmu Muhammad, ya, bukan urusanmu. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengadabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Jadi kamu nggak usah terlalu prihatin untuk memohonkan ampun, untuk memaafkan atau mengampuni dosa mereka itu. Ya, maka di dalam menurut riwayat Bukhari mengenai turunnya ayat ini karena Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar menyelamatkan sebagian pemuka musyrikin dan membinasakan bagian yang lain. Nah, setelah turun ayat ini Nabi berhenti. Oh, itu bukan urusan Nabi Muhammad, itu urusan Allah. Kenapa kamu sangat prihatin dalam hal ini? Adapun orang yang membunuh nanti urusan Allah, apa diampuni oleh Allah, apa dihadap, itu urusan Allah. Nah, tapi yang jelas Nabi pernah melakukan kunut itu tadi. Nah, karena pernah melakukan kunut, Nabi melakukan itu ketika terjadi bencana alam, yaitu dibunuhnya para dai yang hafal Quran 70 orang itu dibunuh semua, prihatin. Maka Nabi berdoa kunut itu adanya suatu musibah. Maka sekarang kalau setiap ada musibah yang menimpa kaum muslimin, kunut yang disebut kunut nazilah tadi. Ya, yang satu tetap kunut di waktu subuh saja. Jadi kunut itu pernah dilakukan. Tapi setelah Nabi dapat teguran dari Allah itu berhenti, sudah tidak pernah melakukannya. Itu namanya khilafiyah itu. Jadi pernah dilakukan oleh Nabi, tapi akhirnya tidak dilakukan. Nah, jadi kalau tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita melakukan itu bukan khilafiyah, ya, bukan khilafiyah. Oh, tidak ada yang dilakukan oleh Nabi. Nah, maka kita mengadakan sendiri tadi. Nah, kalau kamu tanyakan saja tadi, menurut dasar hadis-hadis yang mendasari dasarnya lemah, tidak dapat dipercaya. Kalau tidak dapat dipercaya berarti tidak dapat dipercaya kalau Nabi dulu melakukan begitu gitu loh. Kalau Nabi tidak melakukan begitu kita melakukannya, lah berarti kan mengada-ada itu. Ya. Itu ya. Apalagi Rasulullah melihat Abu Sumamah menarik ususnya di neraka. Apakah itu dosa karena menetapkan atau menciptakan ketentuan tentang saibah, wasilah, dan ham? Apakah bisa disamakan di saat sekarang dengan orang yang kita jumpai menetapkan sesuatu, misalnya mendirikan rumah harus menghadap ke arah tertentu, mau bikin sumur harus hari ini dan tempatnya harus di tempat tertentu dan lain sebagainya? Ya, beda. Yang penting itu betul. Ya. Kesamaannya apa? Membuat aturan-aturan yang tidak diharamkan oleh Allah terus kamu haramkan. Nah, itu sama itu. Ya. Membuat apa? Ham, wasilah, terus apa lagi? Basiroh dan sebagainya tadi. Membuat ketentuan kalau ada domba atau ada unta yang sudah melaksanakan begini-begini tidak halal dianiaya, apalagi disembelih. Susunya apa tidak boleh diambil, ya, tidak boleh dikendarai. Lah kan padahal Allah tidak pernah mengharamkan. Kamu membuat ketentuan sendiri. Maka diterangkan pada
ayat tadi surat Nahl tadi ya ayat 116 tadi ya, coba dibaca ulang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Ya, iya, apa aja. Kalau Allah tidak mengharamkan, kamu mengharamkan. Allah tidak menghalalkan, kamu menghalalkan. Itu namanya mengadakan kebohongan terhadap Allah. Nah, kapanpun, dimanapun, siapa mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Kalau kamu membuat aturan juga begitu, ya, tidak boleh kamu punya apa tuh, membuat rumah tadi ya, rumah menghadap sini, karena tidak hanya rumah, sampai nikah pun, kalau kamu wetonnya pagi, paing, legi nanti kamu nikah dengan orang yang wetonnya ini tumbuk lah, itu gitu mengada-adakan kebohongan juga terhadap Allah. Dan lagi misalnya kamu anak mbarep nggak boleh nikah dengan anak ragil, atau ragil sama ragil, mbarep sama mbarep, nggak boleh. Allah tidak melarang begitu. Yang dilarang itu kalau ada hubungan mahram. Jadi Allah sudah menetapkan mahram itu antara laki-laki dan perempuan yang diharamkan mengadakan pernikahan. Nah kalau ragil dengan barep dengan barep dan sebagainya, atau hanya beda apa itu hari tanggal lahirnya, itu nggak ada ketetapan dari Allah. Semua hari lahir itu baik. Nah gitulah. Kalau kamu membuat begitu, kamu katakan ini haram, nggak boleh, yaitu kamu mengadakan kebohongan terhadap Allah. Itu termasuk, hanya bentuk kebohongannya lain, tapi itu masuk kebohongan ya. Ya, kebohongan ya Allah itu tidak beruntung, kapanpun tidak akan beruntung. Nah, yang beruntung itu siapa? Ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang beruntung itu orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah. Ya, ya, orang yang mengikuti petunjuk Allah itu orang yang akan beruntung. Ya, petunjuk Allah itu halal ya menurut halal menurut Allah, haram menurut Allah. Ya, karena Allah, Nabi sudah mengatakan kalau menurut Allah itu halal bayinun, haram juga bayinun. Ya, jangan sampai kita membuat cara sendiri yang menyalahi aturan Allah. Ya, kalau kamu membuat aturan semacam itu termasuk kebohongan ini. Ya, bentuk kebohongannya beda, tapi sama-sama bohong terhadap Allah, tidak akan beruntung kapanpun itu. Apalagi tentang sholat fajar, saya kalau mau ke masjid, sholat subuh sampai di masjid, yaitu sholat tahiyatul masjid, belum sholat fajar sudah iqomah, jadi tidak bisa menjalankan sholat fajar karena keburu jamaah subuh, padahal pengen sholat fajar. Harus mendahulukan yang mana? Apakah boleh tiba di masjid langsung sholat fajar tapi tidak tahiyatul masjid? Boleh. Justru sholat, saya katakan berulang kali ya, sebenarnya sholat tahiyatul masjid itu tidak ada kalimat tahiyatul masjid itu. Hanya kalau orang masuk masjid, kalau ingin duduk disyariatkan jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Nah kalau kamu masuk masjid terus sholat fajar, sudah sholat tahiyatul masjid sudah enggak dilakukan, sholat fajar itu kamu sudah. Ya, maka masuk masjid karena tadi belum sholat fajar dari rumah, langsung sholatnya sholat fajar. Udah. Sholat fajar berarti sholat 2 rakaat. Selesai 2 rakaat itu mau duduk boleh, udah sholat itu. Jadi, nah kalau memang kamu udah sholat fajar udah di rumah, terus datang ke masjid sudah mau sholat apa? Ya sebelum kamu duduk ya sholat fajar tadi, baru boleh duduk. Ketika Nabi sedang khutbah Jumat pun ada orang datang ke masjid, pas Nabi dah khutbah langsung duduk, diperintahkan Nabi berdiri, kamu sholat dulu 2 rakaat. Nah, yang biasa disebut sholat tahiyatul masjid itu. Tapi kalau kamu sudah sholat 2 rakaat sholat fajar tadi di masjid, ya tidak usah sholat tahiyatul masjid, sudah sholat fajar tadi.